Halo semuanya, saya Enggi Joris Tanggang dari kelas A reguler 24. Sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat dari mata kuliah sejarah Afrika, yaitu dengan judul Perkembangan Islam di Afrika. Nah, Kristen dan Islam itu merupakan dua agama besar yang memiliki sejarah panjang itu di benua Afrika. Kristen di Afrika mulai berkembang sejak masa awal penyebaran agama tersebut di Afrika Utara dan Afrika Timur. Mesir menjadi pusat penting perkembangan awal karena memiliki peradaban yang maju sejak zaman kuno, yang kemudian diikuti oleh kerajaan besar seperti Kush di Sudan yang telah menjalin hubungan dagang dengan India, Arab, dan juga Cina. Masuknya Kristen ke wilayah Afrika Sub-Sahara diawali oleh dalam kisah para rasul ketika Filipus memberitakan Injil kepada pejabat Ratu Kush. Setelah itu muncul tiga kerajaan besar, yaitu Nubatia, Markuria, dan Alodia yang berkembang melalui pengaruh misi Konstantinopel. Sementara itu di Ethiopia, Raja Ezana dari Aksum menjadi penguasa pertama yang memeluk Kristen pada abad keempat, yang menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat kekristenan di Afrika. Kekristenan di Ethiopia berkembang pesat meski terisolasi setelah penaklukan Islam atas Mesir, dan mencapai puncaknya itu pada masa Raja Lalibela dengan dibangunnya gereja batu monumental yang kini menjadi pusat ziarah. Masuknya Islam ke Afrika itu dimulai pada tahun 640 Masehi saat Amr bin As menaklukkan Mesir di bawah perintah Khalifah Umar bin Khattab yang mengakhiri kekuasaan Bizantium di wilayah itu. Dari Mesir, Islam menyebar ke seluruh Afrika hingga mencapai pantai Atlantik yang ditandai dengan jatuhnya Kartago itu sekitar 698 Masehi, dan tunduknya itu suku Berber. Penyebaran Islam ke pedalaman berlangsung melalui jalur perdagangan dan dakwah oleh tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Yasin serta gerakan Al-Murawiyah dari Al-Muhad yang berhasil mengislamkan wilayah Sahara dan Afrika Barat. Islam kemudian tumbuh di kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai, dengan kota Timbuktu dan Jene sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan Islam. Nah, di Afrika Utara, Mesir menjadi gerbang utama penyebaran Islam menuju Libya, Tunisia, Aljazair, dan ke Maroko. Melalui perdagangan lintas Sahara yang mempertemukan dunia Islam Timur Tengah dengan Afrika Barat, kota-kota seperti Kairouan, Murzuk, dan Sisil Masa berkembang sebagai pusat dakwah dan ekonomi. Pada masa dinasti Al-Moravid dan Al-Mohad, Islam mencapai puncak kejayaan di kawasan ini dan tetap bertahan hingga masa kekuasaan Turki Utsmani, meskipun kemudian menghadapi tekanan kolonial Prancis dan Italia. Di Afrika Barat, Islam menyebar lewat para pedagang Berber dan Tuareg, diterima oleh kerajaan besar seperti Mali di bawah Mansa Musa, serta berkembang di Kanem Bornu sekitar Danau Chad. Pada abad ke-18 ditandai oleh Jihad Fulani yang memperkuat pengaruh Islam hingga ke Nigeria dan sekitarnya. Di Sudan Timur, Islam berkembang melalui Mesir dan Laut Merah. Setelah runtuhnya kerajaan Kristen Alwa sekitar tahun 1500, berdirilah kerajaan Senar yang memperkuat pengaruh Islam melalui ajaran tarekat Qadiriyah dan Sadiliyah. Gerakan Madiyah yang terjadi pada tahun 1881 hingga 1899 kemudian muncul sebagai simbol kebangkitan Islam dalam melawan kolonialisme. Di Afrika Timur, Islam berkembang lewat jalur laut melalui interaksi perdagangan antara Arab, Persia, dan pantai timur Afrika. Kota-kota seperti Zanzibar, Kilwa, dan Mombasa menjadi pusat penyebaran Islam, dan lahirlah budaya Swahili sebagai hasil perpaduan budaya Arab dan Bantu. Sementara itu di Afrika Selatan, Islam diperkenalkan oleh Syekh Yusuf dari Makassar pada abad ke-17 dan diperkuat oleh komunitas Muslim India pada abad ke-19. Nah, secara keseluruhan penyebaran Islam di Afrika itu berlangsung melalui penaklukan, perdagangan, dan dakwah damai. Ajaran Islam mudah diterima karena
menekankan persamaan, keadilan, dan antirasisme. Berbeda dari struktur sosial Afrika tradisional yang hierarkis. Para pedagang muslim, ulama, dan sufi berperan penting dalam memperkenalkan pendidikan, hukum, dan tulisan Arab. Islam kemudian berkembang menjadi identitas bersama masyarakat Afrika yang menjadikan kekuatan yang menyatukan berbagai suku serta menjadi sarana perlawanan terhadap kolonialisme. Hingga kini, Islam tetap menjadi kekuatan sosial budaya dan spiritual utama di benua Afrika, sejajar dengan warisan kekristenan yang lebih dahulu hadir di sana. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan Islam di Afrika.